bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Perbedaan penampilan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Ukraina dan Presiden Rusia menjadi sorotan. Jokowi sebelumnya bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengenakan kemeja putih bergaya santai. Sementara saat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, Jokowi mengenakan setelan formal dengan memakai jas dan dasi. Sebelumnya, Presiden Jokowi menemui Presiden Zelensky di Istana Mariinsky pada Rabu 29 Juni. Kedatangan Jokowi disambut hangat oleh Zelensky di pintu masuk istana sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Setelah penyambutan, kedua pemimpin negara itu melakukan sesi foto bersama dan dilanjutkan pertemuan empat mata di istana. Dikutip dari Kompas.com, dalam siaran pers Sekretariat Presiden, Jokowi menyampaikan sejumlah hal kepada Zelensky. Salah satunya mendorong agar penyelesaian konflik dengan Rusia segera dilakukan meski dirasa sulit. Di samping itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Tak lupa, Jokowi juga mengundang Zelensky secara langsung untuk menghadiri KTT G20 di Bali pada November mendatang. Sementara itu, Presiden Jokowi mengunjungi Istana Kremlin untuk bertemu Presiden Putin pada Kamis 30 Juni. Jokowi juga disambut hangat oleh Putin dan keduanya tampak berjabat tangan. Kedua pemimpin negara itu melakukan pembicaraan secara intens membahas sejumlah isu yang kemudian disampaikan dalam konferensi pers. Poin utama yang menjadi sorotan adalah Jokowi mendorong penyelesaian damai dalam konflik Rusia dan Ukraina. Selain jalan damai, menurut Jokowi, ruang dialog juga harus terus dikedepankan. Presiden Jokowi mengaku telah menyampaikan pesan yang dititipkan Zelensky kepada Putin. Dengan tegas, Presiden Jokowi siap untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Putin yang sudah menerima kunjungan saya di Moskow. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan di Kiev, walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia, dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk, baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Kemudian yang keempat, demi kemanusiaan, saya juga mendukung upaya PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Dan khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Dan yang kelima, tadi kami berdiskusi panjang mengenai kerjasama antara Rusia dan Indonesia
baik di bidang investasi, di bidang perdagangan maupun di bidang turisme yang akan kita tindak lanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang bahkan miliaran manusia. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Terima kasih, Presiden Putin. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan YouTube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasin Pos.